Oh, oke. Oke, baik. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu kami, dosen pengampu mata kuliah ketahanan pangan, yakni Dr. Irma Saraswati, SSI MT. Di sini kami sebagai kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari merangkum atau review jurnal yang telah kami lakukan, yakni yang berjudul Monitoring System Temperature and Humidity of Oyster Mushroom House Based on the Internet of Things. Di mana kelompok kami terdiri atas 4 anggota. Yang pertama atas diri saya sendiri, Muhammad Dani Ramadan, dengan NIM akhir 014. Kemudian ada Muhammad Kazimil Katami dengan NIM 333-223-0057, Bagas Bramantio dengan NIM 333-224-0028, dan Alvarel Giar Darmawan dengan NIM 333-224-0162. Mungkin sebelum itu kita langsung masuk ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh Saudara Kazimi. Saudara Kazimi, dipersilakan. Oke, izin masuk sebelumnya. Di mana yang melatar belakangi jurnal ini sendiri, yang pertama di mana Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi termasuk jamur tiram. Yang di mana jamur tiram merupakan salah satu sumber daya hayati yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Lalu yang kedua, jamur tiram memiliki kandungan protein, mineral, dan asam amino yang baik bagi kesehatan, yang menjadikan sebagai alternatif pangan yang bernilai gizi tinggi. Lalu yang ketiga, pertumbuhan jamur sangat dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan, yang dimana suhu idealnya 26-30 derajat Celcius dan kelembapan 80-90%. Lalu untuk yang ketiga, pemantauan kondisi bener ya? Sorry. Lalu yang keempat, pemantauan kondisi kumbung masih dilakukan secara manual. Cara ini kurang efektif dalam menjaga kestabilan lingkungan budidaya. Lalu yang terakhir, diperlukan sistem monitoring berbasis IoT yang memungkinkan pemantauan suhu dan kelembapan secara real time dan jarak jauh. Boleh di next. Lalu yang kedua adalah hubungannya dengan ketahanan pangan. Karena yang pertama, jamur tiram merupakan sumber pangan alternatif yang bergizi, yang dimana mengandung protein, mineral, asam amino yang baik bagi kesehatan. Lalu yang kedua, produksi jamur yang optimal dapat meningkatkan ketersediaan pangan. Pertumbuhan yang baik menghasilkan panen yang lebih maksimal. Lalu yang ketiga, monitoring lingkungan budidaya membantu meningkatkan hasil panen, suhu dan kelembapan dapat dijaga sesuai kebutuhan jamur. Lalu yang ketiga, teknologi IoT mendukung efisiensi dan keberlanjutan produksi pangan, yang dimana pemantauannya dapat dilakukan secara otomatis dan real time. Lalu yang terakhir, berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional, yang dimana dapat meningkatkan produktivitas budidaya jamur sebagai sumber pangan masyarakat. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah permasalahan penelitiannya, yang dimana yang pertama, sulit menjaga suhu dan kelembapan kumbung tetap stabil, yang dimana kondisi lingkungan sering berubah dan mempengaruhi pertumbuhan jamur itu sendiri. Lalu yang kedua, penyiraman dilakukan 3-4 kali sehari secara manual, masih bergantung pada tenaga dan waktu petani. Lalu yang ketiga, monitoring tidak dapat dilakukan setiap saat, yang dimana pengawasan terbatas pada saat petani berada di lokasi. Lalu yang keempat, data kondisi kumbung belum tersedia secara real time, yang dimana perubahan suhu dan kelembapan tidak dapat diketahui secara langsung. Lalu yang terakhir, dibutuhkan sistem monitoring berbasis Internet of Things, yang memungkinkan pemantauan suhu dan kelembapan secara real time melalui website dan smartphone. Oke, mungkin selebihnya bisa saya kembalikan ke moderator.
Oke, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya diri saya sendiri. Yang selanjutnya dikarenakan tadi ada permasalahan tersebut ya. Jadi dengan adanya permasalahan tersebut terdapat tujuan penelitian yang akan kita capai. Yang dimana yang pertama ini adalah kita akan merancang sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT. Kemudian di situ kita juga akan bertujuan akan menampilkan data secara real time. Kemudian kita juga bakal memudahkan pemantauan itu melalui website dan smartphone dengan melakukan monitoring. Selanjutnya yang terakhir itu ada mengevaluasi efektivitas penyiraman manual terhadap kondisi kumbung jamur. Kemudian dengan adanya hal itu terdapat sebuah metodologi penelitian yang dimana untuk metodologi penelitian terdapat identifikasi masalah budidaya jamur. Jadi untuk identifikasi masalah budidaya jamur ini, peneliti itu mengamati bahwasanya petani masih mengandalkan penggambutan manual sehingga suhu dan kelembaban sulit dipantau secara terus-menerus, terutama saat cuaca yang sangat berubah-ubah. Tahap ini menjadi dasar atau kebutuhan sistem untuk melakukan sebuah monitoring atau Internet of Things. Nah, yang kedua itu ada studi literatur terkait IoT dan budidaya jamur. Jadi untuk studi literatur itu dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari jurnal dan sumber ilmiah mengenai budidaya jamur tiram, baik itu rentang suhu, kelembaban ideal, sensor, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga adalah perancangan sistem monitoring. Untuk perancangan sistem monitoring itu akan dibuat dengan desain seperti kumbung yang berukuran 3 meter kali 1,5 meter kali 3 meter dengan kapasitas sekitar 350 sampai 400 backlog. Ini dimana nanti ada 3 sensor DHT yang dipasang di beberapa titik dengan jarak kurang lebih 0,75 meter. Yang dimana tujuannya agar pembacaan sensor tersebut itu dapat mewakili seluruh dari ruangan kumbung itu. Kemudian yang keempat itu ada perakitan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, untuk perangkat keras dan perangkat lunak ini kita akan menggunakan semua sensor yang dihubungkan ke Node MCU ESP8266. Yang dimana nanti program itu akan dibuat untuk membaca data, menampilkan ke LCD dan mengirimkan data ke ThinkSpeak melalui jaringan Wi-Fi. Terus yang ketiga ada pengujian sistemnya, di mana nanti pengujian sistemnya akan dilakukan gunanya untuk memastikan seluruh komponen bekerja dengan normal sehingga sensor itu dapat terbaca, LCD dapat menampilkan data dan koneksi internet aktif serta data muncul pada monitoring pada ThinkSpeak serta ThinkView. Kemudian terakhir itu pengambilan data itu akan dilakukan selama 14 hari. Jadi pengamatan dilakukan pada 200 backlog untuk jamur tiram selama 14 hari. Dan untuk penyiramannya itu akan tetap dilaksanakan atau dilakukan 3-4 kali sehari. Next. Kemudian selanjutnya adalah komponen sistem IoT. Jadi untuk desain ataupun alat yang dibuat pada penelitian ini, 3 sensor DHT fungsinya itu untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Kemudian untuk satu sensor BH1750 itu fungsinya untuk intensitas cahaya yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencahayaan di dalam kumbung sehingga hubungan antara cahaya dan suhu itu dapat diamati secara langsung. Kemudian Node MCU ESP8266 itu akan berfungsi sebagai microcontroller, yang dimana nanti fungsinya bakal sebagai otak atau membaca seluruh sensor, mengolah data, dan mengirimkan data ke ThinkSpeak-nya. Kemudian relay itu akan berfungsi sebagai saklar elektronik, yang dimana akan memisahkan rangkaian kontrol untuk mengaktifkan beban pompa untuk mengeluarkan air ketika nanti ada penyiraman. Terus ada 10 sprayer nozzle. Jadi fungsi dari 10 sprayer nozzle itu fungsinya untuk biar si airnya itu distribusi dengan baik. Jadi nanti airnya itu dia bakal tersebar merata ke seluruh kumbung. Kemudian ada LCD ukuran 20x4. Itu nanti akan sebagai fungsinya untuk sebagai penampilan dari suhu, kelembapan, dan status yang ada di sistem monitoring ini. Kemudian selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh
Saudara Bagas, dipersilakan. Baik, untuk yang selanjutnya, cara kerja sistem. Yang pertama, sensor membaca suhu dan kelembapan. Lalu yang kedua, data tersebut diproses oleh node MCU ESP8266. Setelah itu, data dikirim melalui internet. Kemudian, data tersimpan pada ThinkSpeak. Lalu yang terakhir kelima, data dapat dipantau melalui yang pertama ada LCD 20x4, lalu bisa dari website ThinkSpeed dan bisa juga dari aplikasi ThinkView Android. Lalu untuk hasil pengujiannya, yang pertama, sistem monitoring bekerja dengan baik. Lalu kedua, data berhasil ditampilkan secara real time. Ketiga, ThinkSpeak menampilkan grafik monitoring. Keempat, ThinkView menampilkan data melalui smartphone. Dan terakhir kelima, pengguna dapat memantau kondisi kumbung dari jarak jauh. Lalu di sini ada data hasil pengamatan. Yang pertama, suhu ideal tercapai pada malam hingga pagi hari, yaitu pada rentang suhu ideal 26 sampai 30 derajat Celcius. Lalu rentang kelembapan ideal dari 80 sampai 90%. Di suhu tertingginya itu 31,9 derajat Celcius, sedangkan untuk suhu terendahnya itu 24,6 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapan terendahnya itu ada di 60%. Oke, ini mungkin dilanjutkan oleh saudara Alfarel. Untuk saudara Alfarel dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, di sini ada analisis hasil. Nah, yang pertama itu ada sistem monitoring berhasil memberikan data secara akurat. Lalu monitoring jarak jauh berjalan dengan baik. Selanjutnya ada faktor cuaca yang sangat mempengaruhi kondisi kumbangnya. Dan lalu penyimpanan manual belum mampu menjaga kelembapan secara optimal. Dan diperlukan sistem pengendalian otomatis untuk hasil yang lebih baik. Next. Nah, kesimpulan yang kita dapat itu yang pertama ada sistem monitoring berbasis IoT berhasil dikembangkan. Yang kedua, data dapat dipantau secara real time melalui LCD, ThinkSpeak, dan ThinkView. Dan yang ketiga, monitoring menjadi lebih mudah dan efisien. Yang keempat, penyiraman manual 3-4 kali sehari belum cukup menjaga kondisi ideal kumbung. Dan yang terakhir, sistem layak digunakan untuk membantu budidaya jamur tiramnya. Next. Nah, di sini kita mempunyai saran. Yang pertama itu menambahkan kontrol otomatis pompa dan sprayer. Yang kedua, mengembangkan sistem notifikasi ke smartphone-nya. Yang ketiga, menambahkan jumlah sensor agar monitoringnya itu lebih akurat. Dan yang terakhir, bisa menggunakan algoritma kontrol otomatis untuk menjaga suhu dan kelembapan yang ideal. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin itu aja yang bisa kelompok kami sampaikan terkait review jurnal yang telah kami rangkum. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.